Oke teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih. Ya, bersih-bersih kita kali ini ada di Air Petra 3 Pesona yang ada di Serangseng Sawah. Oke teman-teman, supaya kita lebih semangat, ayo kita ucapkan yel-yel Ranger Bumi ya. Ranger Bumi, jaga bumi, tetap lestari, aman, dan damai. Oke teman-teman, kita mulai bersih-bersihnya. Semangat teman-teman, semangat. Ayo. Menjaga bumi bukan hanya tugas orang dewasa. Aku percaya dari langkah kecil bisa lahir gerakan yang besar. Namaku Muhammad Nabhan Zayanu Abdar bersama sahabatku Kaisa Azalia. Kami memilih untuk tidak hanya diam. Kami ingin melakukan sesuatu. Lewat cerita, lewat karya, serta lewat aksi sederhana yang bisa kami mulai dari sekarang. Karena bagi kami, bumi bukan hanya tempat untuk kita tinggali, tapi juga masa depan yang harus kami jaga. Ayo ini masukin. Nah ya, terima kasih. Bisa dengan cara kita melakukan banyak kegiatan untuk para anggota Ranger Bumi ini secara rutin ataupun terus-menerus, mereka lama-kelamaan akan tumbuh rasa cinta kepada lingkungan sekitar. Jadi walaupun kita masih anak-anak, kita tetap bisa menjaga lingkungan. Inilah kisah kami dalam misi menyelamatkan bumi. Sejak kecil, aku sering dibacakan buku oleh bunda dan abiku. Mungkin dari situ aku jadi lebih cepat belajar membaca. Aku suka sekali membaca buku, terutama buku biografi dan ensiklopedi. Aku tahu minat baca di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karena itu, aku mau aktif di dunia literasi. Kalau soal menulis, aku mulai suka sejak aku bisa merangkai kata menjadi kalimat. Sekitar usia 6 tahun. Waktu itu, aku sering menulis di kertas tentang hal-hal yang aku lihat. Cerita yang aku baca, pengalaman seru, atau apapun yang aku rasakan dan pikirkan. Awalnya, aku hanya menulis untuk diriku sendiri. Tapi saat kelas 1 SD, aku mulai punya keinginan untuk menulis sebuah buku. Jadi proses aku dalam menulis cerita, biasanya aku itu menulis ceritanya full dulu seperti ini ya. Seperti yang teman-teman lihat. Lalu aku membagi per halaman dan jenis ilustrasinya. Contoh yang sudah dibagi per halamannya itu seperti ini. Ini seperti ini, ada part-part ceritanya, ini jenis ilustrasinya single, ada juga yang split. Setelah itu aku ilustrasikan ceritanya menjadi seperti ini. Ini hasil ilustrasi ceritaku yang terbaru. Sekarang aku ingin mengajak teman-teman ke spot yang paling aku sukai di rumah ini. Ikut yuk!
Teman-teman, seperti aku katakan tadi, ini adalah spot yang paling aku suka di rumah ini. Soalnya di sini tuh ada banyak banget buku yang bagus-bagus dan aku bisa baca dan juga aku bisa melakukan banyak hal di sini. Kayak kalau lagi istirahat bisa di sini, lagi gambar bisa di sini, baca buku di sini. Bahkan kalau teman-teman aku main ke rumah aku pun juga bisa main di sini. Di beberapa sudut rumahku selalu ada rak dengan tumpukan buku. Tapi dari semua itu, disinilah tempat yang paling aku suka. Dan sudah pasti ada lebih banyak buku di sini. Di sini ada 2 buku yang paling aku suka, terutama ini hasil karyaku sendiri. Nah, jadi ini tuh based on true story dua-duanya. Yang pertama ini adalah Kencur Harapan dan yang kedua adalah Sahabat Penyu. Ini dibuat dua-duanya di tahun 2025. Di sini ada juga prestasi yang aku terkesan banget sama prestasinya, yaitu adalah prestasi nasional Duta Pembicara Muda Indonesia. Aku ini bisa dibilang paling kecil karena saya ini mahasiswa semua. Aku seneng karena di sini aku tuh dapat dilatih untuk speaking yang lebih bagus dan aku juga bisa lebih mengondisikan diri di depan umum. Di sini aku terpilih di kategori The Best Kids Participant. Dan sampai sekarang aku sudah menulis 7 buku. 4 buku aku tulis sendiri dan 3 lainnya buku antologi. Tahun ini aku juga sudah menyelesaikan 4 naskah baru. Aku tidak hanya ingin meraih mimpiku sendiri, tapi juga ingin memberi manfaat untuk orang lain. Aku percaya melalui membaca dan menulis, kita bisa menambah wawasan, punya mimpi, dan membawa perubahan. Oke, langsung Kaisa mulai ya ceritanya. Pada suatu hari, ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu ada sebuah lapangan yang sangat besar. Setiap sore, Sama-sama menyukai dunia literasi. Sahabatku yang satu ini punya cara tersendiri untuk berekspresi. halo, aku kotak sampah organik. Kaisa lebih senang menyampaikan cerita lewat dongeng. Dan juga daun kering ke dalamku ya. Apalagi ia juga terpilih menjadi kader Adiwiyata yang membuatnya semakin aktif berbagi hal baik kepada teman-temannya. Cok kotak sampah yang berwarna hijau. Setiap cerita yang ia sampaikan terasa hidup, seolah mengajak kita ikut masuk ke dalam dunianya. Aku adalah kotak sampah anorganik. Kaisa sering mendapatkan ide dari banyak hal di sekitarnya. Dari buku yang ia baca, film yang ia tonton, dan dari hal sederhana yang ia temui setiap hari. Kalau sampah-sampah itu harus dipilah dengan benar, kita bisa membuat bumi ini menjadi lebih Kadang, inspirasi itu juga datang dari hal yang ia sukai. banyak nih teman-teman. Lalu semua itu ia rangkai menjadi cerita yang penuh makna. Yang lebih banyak ya, ikuti gerakan Kaisa. 1, 2, 3. Ambil, ambil. Dari hal-hal sederhana itulah, Kaisa mampu menciptakan cerita yang menarik dan penuh imajinasi seperti lagunya ini. Hai teman-teman, lihatlah, ada banyak sampah di dalam hutan. Sampah-sampah buat tidak nyaman. Ayo Kata Kaisa, ini adalah kegiatan taklim yang biasa dilakukan di sekolahnya. Kegiatannya bukan hanya tentang pembinaan karakter dan keagamaan, tapi juga menjadi wadah untuk menunjukkan kreativitas. Dengan cara itu, Kaisa tidak hanya berbagi pesan, tapi juga menghibur banyak orang. itu saja dari Kaisa ya. Terima kasih.
Sahabatku ini bukan cuma mendongeng untuk teman-temannya. Ia juga senang mengajak orang lain untuk ikut membaca lewat gerakan gerobak baca. Teman-teman, aku sama Kubi mau ngajakin teman-teman aku membaca. Soalnya kebetulan hari ini aku membawa gerobak baca ke sekolah. Yuk teman-teman, kita membaca. Ayo, ayo sini. Baginya, membaca bukan hanya sekedar kegiatan, tapi juga cara untuk berimajinasi, melihat dunia yang lebih luas dan menemukan banyak cerita yang seru. Oh ya, Kaisa juga seorang penulis loh. Ia sudah menulis lebih dari 10 buku. Salah satunya berjudul Wall-E dan Di Mana Cangkang Mimi. Dan beberapa bukunya yang lain seperti Pupuk Ajaib Tenny, Di Mana Rumah Popo, dan Benda Misterius. Lewat cerita-cerita itu, Kaisa ingin menyampaikan pesan sederhana agar kita semua lebih peduli terhadap lingkungan. Tidak cuma itu, sekarang Kaisa juga sedang mempersiapkan sebuah rumah baca. Keren kan? Aku bukan hanya mengajari teman-temanku lewat literasi, tetapi juga beraksi. Sekarang aku mau kumpul dengan teman-teman klub cinta lingkungan dulu ya. Supaya kita bisa belajar, kita akan bermain games. Nah, jadi cara bermain gamesnya itu adalah masukin ini ya, kertas ini, anggap kertasnya. Tidak hanya aktif di dunia literasi, Nah, terus kita Kaisa juga bergabung di klub cinta lingkungan. yang benar seperti ini ya. Ia dan teman-temannya harus aktif dan saling berbagi informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini apa? Kardus bekas. Cangkang plong. Sekolah Kaisa bahkan sedang menuju calon sekolah adiwiyata nasional 2026 loh. Dari situ aku juga belajar menjaga bumi bisa dimulai dari tempat terdekat dan dari hal-hal sederhana. Apa udah pada selesai? Sudah. Nah, berarti kita semua udah tahu ya jenis-jenis sampah sama sampah ini masuknya ke kotak sampah yang mana. Berarti kita udah bisa kasih tahu dong sama teman-teman yang lain karena kita kan adalah kader adiwiyata. Halo teman-teman semuanya. Halo. Pagi ini kita akan melakukan kesempatan bersih-bersih di Es Petra 3 Pesona yang ada di Serengseng Sawah. Semangat! Sebelum kita melakukan kegiatan bersih-bersih, kita akan mendengarkan dulu cerita dari co-founder Ranger Bumi, Kaisa Azalia. Yeay. Hari ini Kaisa mau bercerita nih dari buku yang Kaisa tulis sendiri. Dari sebuah mimpi sederhana, aku dan Kaisa ingin membuat perubahan, di mana anak-anak bisa belajar menjadi pahlawan bumi. Pokoknya mau ngapain? Dan dari situlah Ranger Bumi mulai berjalan. Surat undangan pesta ulang tahun dari temannya yang Kami mulai bergerak bersama menjadi agen perubahan dari tahun 2025. Tenny berencana membuat Kami percaya kalau cerita bisa menjadi awal dari perubahan.
Lewat dongeng, pesan tentang lingkungan bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Kami juga ingin langsung bergerak. Sekarang, ayo kita mulai bersih-bersihnya. Kami mulai dari hal sederhana, membersihkan lingkungan di sekitar kami. Kami ingin menanamkan kebiasaan baik sejak dini, supaya kepedulian terhadap lingkungan bisa tumbuh dan terus dibawa sampai kami dewasa. Karena bumi ini adalah rumah kita, dan menjaga rumah adalah tanggung jawab kita semua. Kami juga belajar bahwa sampah tidak selalu menjadi akhir. Dengan kreativitas, barang yang dianggap tidak berguna bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Oke teman-teman, karena hari ini kegiatan bersih-bersih kita sudah selesai dan sudah saya rasa cukup bersih. Untuk yang plastik anorganik atau botol-botol nanti silakan ikut saya ke sana, dan untuk yang plastik organik boleh silakan beristirahat dengan teman-temannya. Silakan istirahat. Kak Naban, kita nanti buat kreasi dari tutup botol dan juga clay yuk. Kita Ayo. ajak teman-teman yang lain ya. Oke, ayo kita buat kreasinya. Ayo. Hai. Hai semuanya. Kami belajar daur ulang dari Bunda Kaisa. Bundanya adalah duta Ibu Asaka dari Peri Bumi yang sering mengikuti pelatihan dan workshop tentang daur ulang sampah. Dengan kreativitas yang awalnya sampah bisa berubah menjadi mainan sederhana seperti ini. Kamu pasti bisa buat juga di rumah. Dicoba ya teman-teman. Kaisa, di sini ada apa aja sih Kaisa? Aku penasaran banget, di sini ada apa aja? Ada gelang yang aku buat dari botol. Oh, Terus ini ada pin yang aku buat dari clay. oh dari clay. Ya, Terus? gantunganku. Lalu setelah itu ini juga ada gantungan dari tutup botol. Oh iya. Dan ini juga gantungan dari tutup botol juga. Ini ceritanya adalah gurita. Ini tentakelnya pakai kawat benang. Jadi bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Mungkin apa yang kami lakukan terlihat sederhana. Tetapi bagi kami, setiap langkah kecil ini punya arti yang besar. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil, lahir perubahan yang nyata. Nah, kalau yang ini adalah kegiatanku setiap 1 bulan sekali. Aku datang ke ruang belajar majalah Cia. Iya, aku juga punya mimpi untuk menjadi jurnalis cilik. Kalau di sini, kami disebut warrior alias wartawan junior. Sebagai warrior, aku belajar menjadi lebih kritis, lebih berani bertanya, dan melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Aku juga belajar mendengarkan opini dari teman-teman dan memahami pendapat mereka. Belajar di sini membuat aku semakin semangat untuk terus menulis, bercerita, dan menyampaikan hal-hal baik ke lebih banyak orang.
craftku yang berikutnya. Aku membuatnya dari tutup botol. Nah, jadi tutup botolnya itu harus teman-teman gunting-gunting ya, menggunakan gunting yang lebih tajam. Nah, jadi ini tutup botolnya sudah digunting-gunting, dia berubah menjadi seperti konfeti. Nah, teman-teman juga harus mempunyai cetakan ya. Jadinya nanti seperti ini nih. Tuh, ini cincin. Kalau Kaisa, dia sudah cukup jago dalam urusan mendaur ulang. Lihat saja, dari sampah sederhana seperti tutup botol plastik, Kaisa bisa mengubahnya menjadi cincin dan aksesori yang lucu. Setelah jadi, hasil karyanya akan ia jual. Dari sini, Kaisa belajar untuk berkarya sekaligus belajar berwirausaha sejak dini. Karena itu, ia juga aktif dalam kegiatan Kids Entrepreneurship. Sebagai duta perubahan iklim, aku juga melakukan hal sederhana di rumah. Salah satunya, aku mencoba mendaur ulang minyak jelantah. Memang masih dalam skala kecil, tapi alhamdulillah hasilnya bisa langsung aku bagikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Menjaga bumi ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Tidak harus menunggu hebat atau tidak harus menunggu dewasa. Bersama Kaisa dan teman-teman Ranger Bumi, aku percaya menjaga bumi adalah perjalanan panjang yang harus kita lakukan bersama. Dan perjalanan itu sudah dimulai dari sekarang. Aku berharap apa yang kami lakukan ini bisa menjadi langkah awal untuk lebih banyak teman-teman di luar sana ikut peduli, ikut bergerak, dan ikut menjaga bumi kita. Karena bumi ini bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga untuk masa depan. Dan untuk masa depan itu, kami akan terus berusaha dalam misi kami menyelamatkan bumi. Ayo pilah, pilah sampahmu, jangan sampai salah memilah. Buang sampah sesuai jenisnya, jangan asal buang sembarangan. Ayo pilah.